I want to talk to you. I don't think we have anything to say to each other. Selamat datang di Watch Mojo Indonesia. Dan hari ini kita akan membahas kenapa Weapons adalah film horor terbaik tahun 2025 sejauh ini. So this one Wednesday is like a normal day for the whole school. But today was different. Tenang, video kali ini akan minim spoiler. Nomor 10, pembukaan yang menghantui. Weapons langsung memikat kita sejak adegan pertama ketika seorang narator muda yang disuarakan oleh Scarlett Cher menceritakan tragedi yang menimpa sebuah komunitas biasa. This is a true story that happened in my town. Pada pukul 2:17 dini hari, 17 anak dari kelas yang sama meninggalkan rumah mereka menghilang ke dalam kegelapan. Satu-satunya yang hadir di kelas keesokan paginya hanyalah Alex kecil yang diperankan oleh Kerry Christopher, kemudian menjadi sorotan media bersama gurunya Justin yang diperankan oleh Julia Garner. I love those kids. Kedengarannya seperti legenda urban klasik yang biasanya diceritakan kakak kepada adiknya sebelum tidur, bukan? Tentu saja, setelah mendengar kisah yang bikin merinding ini, tidak ada yang bisa tidur nyenyak. This is where the story really starts. Meski pembukaannya saja sudah cukup mengerikan, justru apa yang terjadi setelahnya lah yang benar-benar membuat kita merinding. Nomor 9, kekerasan yang efektif. Seperti yang disampaikan oleh narator, A lot of people die in a lot of really weird ways in this story. sama seperti yang ia lakukan dalam Barbarian. Sang penulis sekaligus sutradara Zach Cregger tidak langsung membanjiri kita dengan darah dan potongan tubuh sejak awal. Melihat karakter memegang gunting atau tanpa sengaja tertusuk jarum bekas saja sudah cukup membuat kita gelisah. Cregger membangun ketegangan dengan sabar, memberi isyarat bahwa sesuatu yang mengerikan sudah menunggu di depan. I just heard classroom. Why only her? Namun, ketika Weapons akhirnya memasuki momen kekerasan, Cregger tahu betul cara membuatnya terasa menyakitkan. Ia lebih mengandalkan efek praktikal daripada CGI, membuat adegan kekerasan terasa membumi, tetapi tetap mendorong tingkat brutalitas sejauh mungkin tanpa terkesan berlebihan. Film ini juga mengingatkan kita bahwa benda rumah tangga apapun bisa menjadi senjata, mulai dari garpu sampai pengupas sayur. I think it's best if you keep some distance from this place. Nomor 8, hening yang mencekam. Selain menulis dan menyutradarai, Cregger juga menggarap musik film ini bersama kakak beradik Ryan dan Hayes Holiday. What do you see that I don't? Meskipun mereka menciptakan musik latar yang sinis dan mencekam, beberapa momen paling menegangkan justru muncul ketika film ini benar-benar sunyi. Dengan minimnya musik dan efek suara, yang terdengar hanyalah desahan napas penonton dan tawa gugup saat mereka bertanya-tanya kemana arah adegan ini. Di film lain, momen seperti ini biasanya diakhiri dengan jump scare. Just from seeing the clip, I'm already spooked out. Oh, well, just you wait. Weapons memang punya beberapa momen yang membuatmu melompat dari kursi, tetapi Cregger paham cara membuat penonton lengah. Ia menyimpan jump scare untuk saat yang benar-benar tidak terduga, sementara keheningan menciptakan atmosfer yang menjerumuskan kita dalam kecemasan bersama. What I want is to be completely out of my own head, and I want to be taken away from the cares of my life. And I think that one of the easiest ways to get somebody out of their own head and to lock into an experience is to introduce a new anxiety. Nomor 7, tidak terlalu banyak penjelasan. Banyak film horor modern yang justru terjebak dalam penjelasan lore secara berlebihan. Mrs. Gandy's room was totally empty. And you know why? Walaupun Weapons dibuka dan ditutup dengan narasi, sebagian besar ceritanya disampaikan lewat visual. Sinematografer Lark dan Seal membungkus film ini dengan suasana mencekam, melempar bayangan ke atas sebuah pinggiran kota yang menyimpan rahasia kelam. Semua orang di kota ini punya pertanyaan, tapi hanya segelintir yang mencari jawaban di tempat yang tepat. Why did one classroom of kids decide on the same night at 2:17 in the morning to get out of bed, walk downstairs, open the front door, and walk out into the dark and never come back? Film ini memang memberi jawaban atas misteri terpentingnya, tapi tidak membungkus semuanya dengan rapi. Beberapa hal dibiarkan ambigu dan tidak terpecahkan, dan itu cocok sekali untuk cerita seperti ini. Sama seperti legenda urban, kisah ini meninggalkan kesan yang lebih dalam justru karena tidak semua jawabannya kita ketahui. I think it's better to let people have their own interpretations of these things, and I don't know, it makes it a more personal experience as a viewer, I think, if like
you have to kind of plug some gaps. And like your version of the movie is going to be different than your wife's version of the movie. And I think that's fun. Nomor 6, mimpi terburuk setiap orang tua dan anak. Walaupun premisnya terdengar seperti episode Twilight Zone, di pusat cerita Weapons ada tragedi yang terlalu nyata untuk diabaikan. Believe me, the message is loud and clear. I'm the problem. Got it. You know what? I think that's the first honest thing I've heard you say. You are the problem. Kita ikut merasakan duka karakter seperti Archer yang diperankan Josh Brolin yang kehilangan anaknya tanpa jejak. Acting Brolin menangkap rasa tak berdaya yang dirasakan orang tua dalam situasi ini, sekaligus tekad untuk tidak pernah menyerah meski pencarian terasa tanpa harapan. I think initially his ego, because he's got like that hero complex and he wants to be perceived as, you know, the Superman, super masculine man, all that kind of stuff. Melalui Alex, Krieger mengangkat ketakutan terbesar setiap anak, bahwa orang yang mereka percaya untuk melindungi mereka justru mungkin membahayakan mereka. Trauma adalah inti dari Weapons yang mulai Krieger kembangkan setelah kematian sahabat sekaligus rekan kreatifnya, Trevor Moore. But the only good thing that came from this tragedy in my life was that I was able to write from a place of just pure creative urgency and not a place of like result-oriented career thought. You know what I mean? It was just more for me. Saat para karakter berusaha memahami rasa kehilangan mereka, Krieger pun memproses kehilangan pribadinya. Nomor 5, sindiran sosial yang halus. Dengan berkembangnya genre elevated horror, film horor sekarang sering memberikan banyak bahan renungan. What is my relationship with my kids? Am I affectionate enough? Am I open enough? Am I living some idea of like super masculinity? So it's a great way to confront all that. Namun di beberapa film, pesan sosialnya terasa terlalu gamblang. Weapons justru membiarkan pesannya lebih terbuka untuk diinterpretasikan. Bagi Krieger sendiri, film ini adalah refleksi tentang bagaimana penyalahgunaan zat memengaruhi anak-anak dari para penggunanya. It's much more about my own autobiographical stuff than looking outward. It's a looking inward movie. Meskipun paralel itu terlihat jelas, kamu juga bisa mengartikannya sebagai refleksi tentang seberapa jauh guru boleh terlibat dalam kehidupan muridnya. Justin ditekan untuk menjaga jarak walaupun ia merasakan ada yang tidak beres di rumah Alex. Di era di mana penembakan di sekolah dan kekerasan dalam rumah tangga terlalu sering terjadi, keterlibatan orang luar bisa sangat penting. Bahkan bisa menyelamatkan nyawa meski artinya melampaui batasan. The truth is that I want an answer just as bad as all of you. Nomor 4, efek Rashomon. Weapons disusun dengan gaya yang mirip Rashomon karya Akira Kurosawa, mengurai misterinya lewat berbagai sudut pandang. Pada awalnya, seolah cerita akan berfokus pada perspektif Justin. I just want to say how very sorry I am for all of what's happened. Namun, dia hanyalah satu orang di tengah komunitas yang mulai kehilangan akal. Selain Archer, tokoh penting lainnya termasuk Alden Ehrenreich sebagai polisi yang paling tidak kompeten di kota, Austin Abrams sebagai pengelana bermasalah, dan Benedict Wong sebagai kepala sekolah yang berusaha memisahkan urusan pekerjaan dan pribadi. You don't know where we're gonna go next. Sedikit demi sedikit, kita melihat bagaimana semua karakter ini saling terhubung, memberi petunjuk baru setiap kali sudut pandang berpindah. Jarang ada film horor yang memanfaatkan efek Rashomon, tapi Krieger berhasil memakainya dengan serangkaian twist cerdas yang akhirnya bermuara pada klimaks yang eksplosif. And with Weapons, when I had the idea in the middle, it was relief. Nomor 3, gelap tapi menggelitik. Krieger berasal dari latar belakang komedi, memulai karirnya sebagai anggota pendiri The Whitest Kids You Know. I am at a loss. Trevor seems to have gotten the job anyway. I don't know why I'm here. You're here because of all that acid I took. What? You're a character. Lewat Weapons dan Barbarian, Krieger mulai menegaskan dirinya sebagai maestro horor modern ala Jordan Peele. Sama seperti di Barbarian, bakat komedinya tetap terlihat jelas di Weapons. Meski ini merupakan film yang gelap dan suram, ada beberapa momen yang membuat penonton tertawa. I honestly try not to intellectualize how am I going to balance. I try and just kind of let it come as it comes and then worry about it when I'm done. You know, so there's definitely some jokes on the cutting room floor. Kadang karena kita terlalu gelisah sehingga tawa menjadi cara untuk melepaskan ketegangan. Kadang memang karena adegannya benar-benar lucu, tetapi tidak sampai mengubahnya menjadi komedi penuh.
Ini tetap menjadi film horor sejati, hanya saja jauh lebih lucu daripada yang ditampilkan trailernya. It honestly never occurred to me to try and inject any comedy into the trailer because that's not the point of the movie. The point of the movie is this. You know what I mean? I think all the humor is just kind of a happy byproduct. Nomor 2, misteri yang membuatmu terus menebak. Adegan pembuka tentang hilangnya 17 anak sudah menarik perhatian, tapi misterinya justru semakin memikat saat Weapons perlahan menaburkan detail baru. Those kids walked out of those homes, no one pulled them out. No one forced them. Setiap langkah menuju jawaban selalu diiringi pertanyaan baru. Ini adalah salah satu film horor langka di mana kita benar-benar tidak bisa menebak kemana arah ceritanya. It's so rare to be able to watch a movie and not know where it's going, what's gonna happen. Bahkan ketika potongan-potongan misteri mulai menyatu, kita masih tidak yakin bagaimana film ini akan diakhiri. Sudah terlalu sering kita menonton film yang dibuka dengan premis menjanjikan tetapi berakhir mengecewakan. Cregger berhasil menutup cerita ini dengan salah satu ending paling kacau tapi memuaskan yang akan kamu lihat di bioskop tahun ini. If I don't have a good answer, there's no reason to watch this movie. But you know, I got one. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Kamu bisa memilih untuk mendapatkan notifikasi secara berkala atau setiap kali kami mengupload video. Kalau kamu menggunakan handphone, pastikan untuk menyalakan notifikasi pada bagian pengaturan. Nomor 1, sebuah ikon horor baru. Dari semua penampilan luar biasa di sini, yang paling mencuri perhatian adalah Amy Madigan sebagai Aunt Gladys. Hampir 40 tahun sejak ia mendapat nominasi Oscar lewat Twice in a Lifetime, meskipun kebanyakan penonton mungkin mengenalnya dari Field of Dreams atau Uncle Buck. Isn't so bad, is it? What? How's the family, the kids stay? Oh, yeah, no, it's great. This is great. You know, we should have done this a long time ago, something like this, you know, you and I. Di Weapons, Madigan tampil nyaris tak dikenali. Tersembunyi di balik wig merah menyala, kacamata tebal, dan lipstik yang berantakan di wajahnya seperti badut gila. Di dunia yang ideal, Madigan seharusnya masuk nominasi aktris pendukung terbaik lagi. It took me a long time to find Amy. But once I did, it was like there's no one else on Earth. There's no one else on the planet that can do what Amy did. Entah Akademi akan mengakuinya atau tidak, Madigan telah menciptakan ikon horor baru yang akan menghantui mimpi kita dan menginspirasi kostum Halloween selama bertahun-tahun. And we tried to just make something really colorful and really off-putting at the same time. Apa pendapatmu tentang Weapons? Tulis di kolom komentar. I don't understand at all. Why just her classroom? Why only hers?